Halo para sahabat, apa yang Bapak Ibu, saudara-saudari bayangkan jikalau ada seseorang yang kita kenal yang mampu mengerjakan 2 hingga 3 pekerjaan sekaligus pada waktu yang hampir bersamaan. Katakanlah seseorang ketika bangun di pagi hari, ia beranjak ke kamar mandi, lalu ia menggosok gigi sambil ia membaca-baca berita yang ada di hari itu lewat handphonenya. Pada saat yang bersamaan, pikirannya pun juga menerawang pada aneka hal yang perlu ia kerjakan di pagi hari itu hingga ia berangkat ke kantor. Bayangkan, dalam waktu yang hampir bersamaan dia mengerjakan 2, 3 pekerjaan sekaligus. Pikirannya terus berjalan ke sana kemari. Orang modern akan mengatakan bahwa pribadi yang seperti itu adalah seorang yang mampu melakukan multitasking, mampu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dengan kemampuan yang ia miliki. Dan orang-orang yang demikian dianggap luar biasa, dianggap keren, dianggap wow. Tidak semua orang mampu melakukan hal tersebut. Pada kenyataannya, kalau kita cermati kehidupan kita di dunia modern seperti sekarang ini, ada banyak situasi di mana kita diperhadapkan pada situasi di mana waktu itu begitu singkat. Sehingga kita harus mengerjakan segala sesuatu dengan cepat. Alhasil, kita tergoda untuk mengerjakan 2, 3 hal sekaligus bersamaan. Sambil kita sarapan, kita menonton televisi. Sambil kita membaca koran, kita ngobrol dengan pasangan. Sambil kita bermain dengan anak, pikiran kita maupun juga pandangan kita pada gadget yang kita miliki. Itulah tantangan dunia modern. Nah, pada kenyataannya, situasi yang seperti itu ternyata menimbulkan stres, menimbulkan kekalutan pada pikiran. Bahkan ketika pada masa pandemi ini kita bicara soal kesehatan mental, pikiran yang terarah ke sana kemari, mengerjakan banyak hal sekaligus membuat seseorang mengalami gangguan kesehatan mental. Oleh karena itu, dalam dunia kesehatan mental, saat ini dipopulerkan sebuah istilah yang disebut dengan mindfulness, atau kesadaran pada sebuah tujuan, pada sebuah aktivitas yang sedang dilakukan. Bacaan firman Tuhan pada hari ini mengatakan, 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Mindfulness bicara soal kesadaran pada apa yang sedang kita kerjakan. Kesadaran pada tujuan yang sedang mau kita capai lewat apa yang kita kerjakan. Sebagai contoh, tatkala kita menikmati sarapan pagi atau makan siang ataupun juga makan malam, maka sadari apa yang sedang kita kerjakan. Bahwa ketika kita menyantap makanan, kita minum minuman yang kita pilih, itu adalah untuk menutrisi tubuh jasmani kita. Dan bayangkan pula bahwa setiap makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, itu akan mampu menolong tubuh kita untuk beregenerasi. Sel-sel mati dalam tubuh kita diganti oleh sel-sel yang baru karena ada asupan nutrisi, ada asupan gizi yang masuk dalam tubuh kita. Mindfulness bicara soal kesadaran pada apa yang kita kerjakan, pada manfaat apa yang sedang kita lakukan. Di saat kita sikat gigi di pagi hari, tatkala kita tidak diganggu atau pikiran kita menerawang ke sana kemari, kita fokus. Untuk apa kita menggosok gigi di pagi hari? Agar rongga mulut kita segar, dibersihkan dari segala kuman yang mungkin menempel di saat kita beristirahat pada malam harinya. Sehingga pagi hari kita mengawali segala sesuatu dengan kesegaran. Kesegaran pada pikiran, kesegaran pada rongga mulut kita. Mindfulness bicara soal kesadaran pada tujuan yang kita kerjakan. Kesadaran pada apa yang sedang kita lakukan, apa manfaat dari yang sedang kita lakukan. Sehingga pikiran kita terarah, terasah pada tujuan yang semestinya. Tidak terdistraksi, tidak terkacau balaukan oleh berbagai macam pikiran. Oleh karena itu, dalam upaya melatih diri kita untuk memiliki resiliensi, daya tahan menghadapi berbagai macam pergumulan, mari kita miliki kesadaran, miliki mindfulness tadi. Firman Tuhan katakan, jangan kita tidur, jangan kita menyepelekan pentingnya kesadaran itu.
Tapi sebaliknya, kita perlu berjaga-jaga dan sadar. Dengan melakukan satu kegiatan yang kita sadari apa manfaatnya, pikiran kita diarahkan pada apa yang kita kerjakan itu. Maka kita fokus, maka kita melatih pikiran kita lebih tenang ketimbang situasi sebelumnya, di mana pada dunia modern yang serba cepat ini seringkali pikiran kita lelah karena kita memikirkan banyak hal sekaligus. Alhasil kita lelah, apa yang mau kita capai pun juga kita sukar mencapainya dengan baik. Kiranya Tuhan menolong kita lewat latihan batin, latihan pikiran yang disebut dengan mindfulness. Kesadaran pada apa yang sedang kita kerjakan, pada tujuan melalui apa yang kita kerjakan. Kiranya Tuhan memberkati para sahabat. Amin.